Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak, Alhamdulillah, sehat. Pak. Alhamdulillah ya baik. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita dijauhkan dari wabah yang sedang melanda ini. Kemudian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mempresentasi terlebih dahulu. Sueb, apakah hadir? Sueb? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian, Mas Fatwa, hadir atau tidak? Hadir, Pak. Baik. Kemudian, Mas Angga? Hadir Pak. Alhamdulillah hadir. Baik, sebelumnya, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar mengenai apa? Masih Pak. Kemarin Masih, ya? kita belajar bagian tumbuhan. Wah, hebat sekali. Masih ingat berarti Mas Angga masih mempelajari pelajaran yang minggu lalu ya. Baik, ada yang masih ingat bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja? Coba sebutkan. Saya Pak, Ya, silahkan Mas Fatwa. akar, batang, daun, dan bunga. Wah, hebat sekali Mas Fatwa. Masih ingat. Wah, ayo teman-teman yang lain jangan kalah dengan Mas Fatwa ya. Kemudian, hari ini kita akan fokus pada salah satu organ pada tumbuhan. Baik, Bapak membawa, nah ini ada apa ini? Kira-kira ada yang tahu ini? Batang apa? Padi ya Pak. Nah, yang ini apa? Padi. Benar sekali Mas Angga. Kemudian yang ini kira-kira apa? Itu mangga Pak. Wah, betul sekali. Ini batang dari mangga. Kemudian, baik sebelumnya, Bapak akan share screen terlebih dahulu. Sudah Pak. Sudah ya. Sudah Pak. Nah, hari ini kita akan mempelajari struktur dan fungsi pada organ batang. Nah, ini ada batang mangga dan padi. Nah, bagaimana dengan strukturnya? Nah, ada yang tahu ini struktur batang apa? Saya Pak. Ya, siapa ini? Nama? Fatwa Pak. Ya, Mas Fatwa, apa ini struktur dari organ apa? Dikotil Pak. Apa bukan? Dikotil atau monokotil? Ayo. Coba. Dikotil Pak. Kalau Kotil ya. monokotil. Nah, ini struktur dikotil. Betul sekali. Selanjutnya kalau yang ini. Mas Sueb, coba. Struktur apa? Monokotil, Pak. Nah, benar ya, monokotil. Nah, ada yang tahu nama bagian dan fungsi-fungsinya? Belum tahu Pak. Nah, belum ya. Belum, Pak. Baik. Untuk mempelajari struktur dan fungsinya, setiap bagian-bagiannya, maka simak PPT berikut ini. Nah, sembari menyimak, Bapak akan mengirimkan LKPD yang sudah Bapak kirimkan melalui grup WhatsApp. Apakah sudah diterima? Sudah ya? Nah, baik. Silahkan simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan fungsi pada tumbuhan. Karena kita keterbatasan waktu, hari ini kita fokus pada batang. Untuk mempelajari materi yang lebih lanjut, silahkan anak-anak dapat menyimak video berikut ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, melalui penayangan PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ batang pada tumbuhan. Yang kedua, melalui kegiatan observasi berbantuan LKPD, peserta didik dapat menjelaskan hasil pengamatan tentang struktur dan fungsi batang pada monokotil dan dikotil. Baik, sebelumnya Bapak ingin bertanya,
Ada yang tahu mengenai fungsi batang itu sendiri? Mengapa pada tumbuhan itu harus ada batangnya? Mengapa batang itu memiliki struktur yang berlapis-lapis? Memiliki struktur yang keras, dan lain sebagainya. Untuk apa sih fungsi batang itu sendiri? Untuk mengetahui fungsi pada batang, kalian harus menyimak video berikut ini dengan seksama. Setelah itu, kalian diminta untuk menuliskan rumusan masalah berdasarkan video pada LKPD yang sudah Bapak kirimkan melalui grup WhatsApp. Masih ingatkah kamu fungsi batang? Beberapa fungsi batang antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Serta pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Coba. Baik, benar ya, berdasarkan video tadi, fungsi batang itu meliputi yang pertama, mengangkut zat makanan. Zat makanan ini ada dua. Yang pertama air dan zat hara, yang kedua hasil fotosintesis. Air dan zat hara diangkut oleh xilem, sedangkan flum itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun. Yang kedua, menyokong tumbuhan. Ya, benar sekali. Batang itu fungsinya untuk menyokong tumbuhan karena ada korteks yang merupakan jaringan yang dapat menyokong tumbuhan. Kemudian, alat perkembangbiakan vegetatif. Perlu kita ketahui seperti pada singkong, itu dapat kita tanam secara vegetatif buatan, yakni stek. Kemudian cadangan makanan. Nah, selain ada korteks itu sebagai penyokong, korteks juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan bagian pada batang. Yang pertama, epidermis. Dapat kita ketahui bahwa epidermis merupakan jaringan terluar pada batang tumbuhan. Jaringan ini tersusun dari sel-sel yang rapat, kemudian dapat mengalami modifikasi. Maksudnya, dapat berubah menjadi misalnya spina atau duri, seperti itu. Kemudian, berguna untuk melindungi jaringan di bawahnya. Jadi, sel epidermis ini berguna untuk melindungi sel-sel yang ada di bawahnya. Selanjutnya adalah korteks. Korteks itu letaknya setelah epidermis. Korteks tersusun atas sel parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Perlu kita ketahui bahwa kolenkim dan sklerenkim ini merupakan jaringan penyokong. Untuk itu, pada sel korteks itu berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, korteks juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Di beberapa tumbuhan, memang pada korteks itu dapat digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Selain itu, korteks dapat sebagai proses fotosintesis. Karena di beberapa tumbuhan pula juga pada korteks ditemukan klorofil. Seperti itu. Selanjutnya stele atau silinder pusat. Pada stele itu terdapat dua pembuluh angkut vaskuler. Yang pertama flum dan yang kedua xilem. Apa sih fungsinya? Nah, pada flum itu tuh berfungsi untuk membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Jadi flum itu berfungsi untuk membawa hasil fotosintesis. Kemudian flum ini disusun oleh sel-sel hidup seperti sel kulit kayu, sel parenkim kulit kayu, sel pinereta, sel serabut, dan sel tapis. Sedangkan pada xilem itu berfungsi mengangkut air dan bahan mineral yang berasal dari akar menuju ke seluruh tubuh tumbuhan.
Selain itu, xilem juga sebagai jaringan penyokong. Kemudian, xilem tersusun dari sel yang dilapisi oleh lignin atau lapisan lilin. Baik, anak-anak sudah menyimak videonya ya. Kali ini kita merumuskan masalah berdasarkan video yang telah Bapak tayangkan. Nah, selanjutnya adalah kita masalah berdasarkan video ya anak-anak. Baik, ada yang berani untuk merumuskan masalah berdasarkan video? Silahkan disimak LKPD-nya ya. PPT dan LKPD-nya ya disimak juga. Nah, yang pertama rumusan masalah berdasarkan video. Coba ada yang berani nggak anak-anak untuk memaparkan hasil pengamatannya? Saya, Pak. Ya, silahkan nama. Saya tulis sebagai keaktifan. Saya Angga. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana kaitan antara struktur dan fungsi organ pada batang, Pak? Baik, bagaimana keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pada batang? Bagus ya. Yang lain, coba. Yang nomor 2. Ada yang lain atau sama semua? Nomor 2 coba. Ya, silahkan masuk app. Apa saja yang membedakan batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil? Apa saja yang membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil? Wah, hebat sekali ya. Mari kita beri aplaus. Ini ya, berarti Bapak rangkum menjadi seperti ini ya. Bagaimana kaitan antara struktur dan fungsi organ pada batang dan apa saja yang membedakan batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Kemudian, nah selanjutnya pada LKPD yang sudah Bapak kirimkan itu kita mengamati struktur batang, monokotil, dan dikotil. Untuk kegiatan satunya, yang pertama kita harus membutuhkan alat dan bahannya antara lain pena, kemudian beragam gambar observasi. Nah, gambar observasi ini ada di PPT yang Bapak tampilkan saat ini. Kemudian referensi atau bahan ajar, dan yang terakhir smartphone. Untuk langkah kerjanya, yakni yang pertama menyiapkan alat dan bahan untuk menentukan penyusun organ batang, kemudian mengamati penyusun batang berdasarkan video yang telah Bapak tampilkan tadi, kemudian tuliskan semua bagian yang teramati, kemudian mencatat fungsinya berdasarkan referensi bahan ajar, dan yang terakhir menulis hasil pengamatan pada tabel. Nah, coba ini ya, silahkan diamati. Bapak beri waktu sekitar 5 menit untuk mengamati gambar berikut ini. Jika ada yang kesulitan bisa menghubungi Bapak ya lewat grup WhatsApp. Nah, baik, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, ada yang berani memaparkan tabel pengamatannya? Mas Angga. Baik, Pak. Untuk yang monokotil, yang pertama itu ada jaringan dasar. Fungsinya penyokong tubuh. Lalu ada floem, itu fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun. Lalu ada xilem, itu fungsinya mengangkut air dan zat hara dari akar. Epidermis, fungsinya melindungi jaringan di bawahnya. Apakah teman-teman yang lain ada yang berbeda atau sama semua? Saya, Pak, tempat saya epidermis saya tambahi karena memiliki struktur yang keras, maka berfungsi sebagai melindungi jaringan di bawahnya. Wah, hebat ya. Kemudian yang dikotil, coba Mas Adi. Ya Pak, sebentar. Yang dikotil itu ada nama bagiannya phloem, fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun. Lalu ada xilem, mengangkut air dan zat hara dari akar. Kemudian yang ketiga ada kambium intervaskuler untuk pertumbuhan sekunder. Lalu kambium vaskuler untuk membentuk phloem dan xilem. Kemudian ada korteks itu untuk penyokong. Lalu epidermis itu fungsinya untuk pelindung jaringan di bawahnya. Wah, sudah hebat ya anak-anak Bapak.
Jawabannya sudah tepat sekali. Kemudian benar ya yang ditambahkan oleh Mas Sueb tadi, bahwa jaringan epidermis tersusun atas dari sel-sel yang rapat sehingga dapat memungkinkan untuk melindungi sel-sel yang ada di bawahnya. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, pada tabel data hasil, ada yang berani? Coba Mas Sueb ya. Ya, Pak. Ya, Yang pertama, apa saja penyusun organ pada batang monokotil? Ada jaringan dasar, floem, xilem, dan epidermis, Pak. wah hebat ya, kita beri aplaus. Terus selanjutnya yang nomor 2. Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan, apa saja penyusun organ pada batang dikotil? Ada yang tahu? Saya, Pak. Saya, Kak. Ya, siapa? Mbak Dama, coba. Jawabannya floem, xilem, cambium intervaskuler, cambium vaskuler, cortex, dan epidermis. Baik ya, benar sekali. Bapak catat ya keaktifan kalian. Ayo yang lain jangan kalah aktif ya. Seperti yang Mbak Dama tadi katakan, ada floem, xilem, cambium intravaskuler, cambium vaskuler, cortex, dan epidermis. Dan yang coba Mas Angga. Baik Pak, untuk nomor 3, berdasarkan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan, perbedaan batang monokotil dan dikotil itu pada batang monokotil berkas pengangkutnya tersebar merata, sedangkan pada dikotil teratur. Monokotil tidak memiliki kambium, sedangkan dikotil punya kambium, Pak. Wah, benar sekali ya yang dikatakan oleh Mas Angga. Wah, hebat-hebat sekali murid-murid Bapak ini. Selanjutnya, simpulan pembelajaran. Apakah ada yang berani yang menyimpulkan? Coba Bapak tunjuk Mas Adi ya, langsung poin-poinnya saja Mas Adi. Jadi, simpulan pembelajaran pada hari ini itu apa gitu? Oke Pak, sebentar. Kesimpulannya yaitu batang itu tersusun atas epidermis, korteks, dan stele atau senda pusat. Ya. Ada floem itu untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun, lalu xilem untuk mengangkut air dan zat hara dari akar, cambium intervaskuler untuk pertumbuhan sekunder, cambium vaskuler untuk membentuk floem dan xilem, cortex itu fungsinya untuk penyompong, dan epidermis itu untuk pelindung jaringan di bawahnya. Benar ya yang dikatakan oleh Mas Adi, bahwa batang itu tersusun dari epidermis, korteks, stele, dan silinder pusat yang meliputi xilem dan floem. Selanjutnya, ada beberapa komponen yang ada pada batang itu seperti floem, xilem, cambium intravaskuler, cambium vaskuler, korteks, dan epidermis. Nah, untuk ini apakah ada pertanyaan? Coba apakah ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silahkan nama. Saya Angga, izin bertanya. Ya, Ketika silakan. ada tukang kayu yang memotong kayu itu, saya lihat ada lapisan-lapisan ya, Pak. Jadi ada yang gelap, terang. Itu apa ya, Pak? Wah, bagus sekali pertanyaannya ya. Sudah pada penerapan pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu tuh, coba apakah ada yang tahu yang dikatakan oleh Mas Angga ini terkait dengan apa ini? Lingkaran tahun, Pak. Wah, betul sekali ya Mas Adi, terkait dengan lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun adalah garis lingkar yang terdapat dalam batang yang menentukan umur pohon. Nah, kan pertumbuhan itu kan ada dua, ada pertumbuhan primer dan sekunder, yang mana pertumbuhan sekunder ini itu melebar. Nah, ketika ada kan musim yang ada di Indonesia itu ada dua, ada musim panas dan musim hujan. Jadi ketika kita itu musim kemarau maka akan gelap karena kekurangan air, sedangkan musim hujan itu yang kelebihan air maka akan memudar, makanya akan terbentuk gelap dan terang. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengukur atau menentukan umur dari suatu pohon. Baik, terima kasih ya. Baik, untuk materi hari ini cukup sekian ya. Besok kita mempelajari terkait dengan struktur dan fungsi tumbuhan bagian daun. Jangan lupa ya dipelajari. Nah, kemudian
cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup sekian. Apabila Bapak ada kesalahan dalam menjelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali.